radionya Saudagar Iga. Saudagar Iga Radio, saatnya kita ikuti Iga Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar Iga Radio. Ya, Anda sedang mendengarkan Iga Kareba, program berita terkini yang menyajikan informasi singkat, padat dan jelas untuk Anda. Bersama saya Ria Iga dan berikut adalah berita utama hari ini. Saudagar Iga Radio, berikut laporan terbaru dari Kabupaten Baru pada hari Minggu 27 Oktober 2024. Bupati Baru menghadiri acara Gauk Melek Bina yang diselenggarakan oleh Kerukunan Rumpun Keluarga Besar Wijala Maselomo Toapaware Peta Ponggawa Bone di Sauraja Lapinceng, Kecamatan Balusu. Acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh kerajaan dan adat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta menjadi momentum untuk meresmikan Dewan Pengurus Pusat KRKB atau Kerukunan Rumpun Keluarga Besar Wijala Maselomo Toapaware Peta Ponggawa Bone di Sauraja Lapinceng untuk periode 2024 sampai 2029. Pengukuhan pengurus baru dilakukan oleh Andi Kumala Andi Ijo Dengsila Karainta Lembang Parang Batara Goa 3 Sultan Malikus Said Raja Goa ke-38 didampingi oleh Permaisuri Andi Hikmawati Peta Ombak serta Bupati Baru. Dalam sambutannya, Bupati Baru Suardi Saleh menyampaikan apresiasi atas terlaksananya acara ini dan menyatakan kebanggaannya atas pelestarian nilai-nilai adat dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Acara Gauk Melek Bina ini menurut Bupati bukan hanya sekedar ajang silaturahmi, namun juga penguatan rasa persaudaraan dan penghormatan terhadap sejarah dan kearifan lokal. Bupati menyebutkan bahwa Sauraja Lapinceng, tempat diselenggarakan acara, merupakan peninggalan Kerajaan Balusu yang berdiri sejak 1890 dan ditetapkan sebagai cagar budaya pada 1999. Dalam kesempatan ini, Bupati Baru juga memaparkan pencapaian pemerintah Kabupaten Baru dalam pelestarian budaya seperti penempatan 4 desa sebagai desa kemajuan kebudayaan dan pengakuan terhadap 4 warisan budaya tak benda, termasuk tari sereapi dan mato jampa ceke. Mengakhiri sambutannya, Bupati Baru juga mengharap kegiatan ini dapat menjadi acara tahunan sebagai warisan budaya lokal serta menarik wisatawan melalui cerita sejarah yang diwariskan oleh Kerajaan Balusu. Acara ini dihadiri pula oleh sejumlah tokoh adat dan kerajaan termasuk Datu Luwu, Raja Bone serta para pemangku adat dari Sulawesi Selatan dan Barat. Itulah berita terkini Saudagar dari Kabupaten Baru. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetap setia bersama kami di Iga Radio. Halo Albi, kamu tahu nggak? Kalau ikan itu kaya akan protein, asam lemak omega 3, vitamin, serta mineral. Emang kelebihannya? Dengan mengkonsumsi ikan secara rutin, maka dapat menjaga kesehatan jantung dan otak kita. Selain itu, akan mengurangi resiko penyakit mata, serta menjaga kesehatan tulang dan sendi. Wah, ternyata banyak juga ya manfaat mengkonsumsi ikan bagi tubuh kita. Betul sekali, Bi. Makanya, proses budidaya itu menjadi sangat penting dalam menghasilkan produk perikanan budidaya yang sehat dan berkualitas. Proses budidaya dengan memperhatikan berbagai aspek, salah satunya aspek kesehatan ikan dan lingkungan. Proses budidaya yang baik antara lain harus diawali dari pemilihan lokasi yang tepat, lalu penggunaan benih ikan yang berkualitas, pemberian pakan ikan yang terdaftar di KKP,
dan penggunaan obat-obatan terdaftar yang sesuai dengan peruntukannya, serta rutin melakukan monitoring penyakit ikan. Tapi Mak, sesuatu yang sehat itu kan harus diawali dari proses yang sehat juga ya? Iya, Bi. Dan saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kebijakan ekonomi biru terus berupaya mengembangkan perikanan budidaya yang ramah lingkungan dan mengedepankan aspek keseimbangan ekologi agar perikanan budidaya dapat menjadi sumber pangan berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga dan melindungi ekosistem dan lingkungan. Oh gitu ya Mak. Udah lihat proses budidaya ikan yang kurang baik belum, Bi? Jangan ya, Dek ya. Budidaya ikan yang sehat dan bertanggung jawab dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Mari wujudkan masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya baik Saudara Iga, Anda masih bersama kami dalam acara Iga Kareba. Ya, Bupati Baru pimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tingkat Kabupaten Baru. Pemerintah Kabupaten Baru menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 di halaman kantor Bupati Baru pada Senin pagi 28 Oktober 2024. Upacara ini dipimpin langsung oleh Bupati Baru, Insinyur Haji Suwardi Saleh yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam sambutannya, Bupati Baru juga menyampaikan pidato tertulis dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Aryo Bimo Nandito Aryotejo. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peringatan Sumpah Pemuda sebagai momen bagi bangsa Indonesia untuk mengoptimalkan potensi pemuda. Tahun ini peringatan mengusung tema Maju Bersama Indonesia Raya dengan pesan agar pemuda berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui kreativitas, inovasi, dan kepeloporan. Menpora juga mengajak semua elemen bangsa untuk memberikan ruang lebih besar berkontribusi sesuai minat dan kompetensi masing-masing. Apresiasi ini diberikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung pelayanan kepemudaan yang berkelanjutan demi membentuk generasi muda yang kompeten dan berkarakter. Turut hadir dalam upacara ini Ketua DPRD Kabupaten Baru, unsur Forkopimda, para pimpinan OPD, Ketua BEM, serta sejumlah tokoh pemuda dan organisasi kepemudaan. Upacara berlangsung hikmat dengan Arifuddin dari BEM Itba Al-Ghazali bertindak sebagai komandan upacara, diikuti Muhammad Akram dari KNPI Baru yang membacakan naskah keputusan Kongres Pemuda, serta Nurul Azizah dari HMI Cabang Baru yang membacakan naskah UUD 1945. Ya, Bupati Baru menutup amanat dengan menyerukan kepada seluruh pemuda Indonesia agar terus berjuang dan berinovasi demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Kita lanjut di berita yang kedua, Saudagar. Rapat paripurna pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Kabupaten Baru pada Senin 28 Oktober 2024. Ya, Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh menghadiri rapat paripurna pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Kabupaten Baru masa jabatan 2024 sampai dengan 2029. Prosesi yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Baru ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Baru, Imelda, yang didampingi oleh rohaniawan. Acara berlangsung dengan hikmat dan tertib. Dalam sambutannya, Bupati Baru mengucapkan selamat kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Baru yang baru saja mengucapkan sumpah jabatan, dan semoga Bupati juga menyoroti pentingnya peran DPRD sebagai penyeimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, ke depan DPRD diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang lebih demokratis serta mampu menjaga mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa keberhasilan DPRD dalam menjalankan tugasnya sangat dukungan kinerja pimpinan, kesiapan anggota dalam menjalankan peran masing-masing,
serta dukungan administrasi dari Sekretariat Dewan. Bupati Baru juga berharap agar terbentuknya pimpinan Dewan yang definitif, ya DPRD dapat menyelesaikan agenda-agenda penting, terutama pembahasan Ranperda APBD tahun 2025, dan ia menekankan bahwa kerjasama antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Baru akan sangat penting untuk mewujudkan visi Kabupaten Baru yang sejahtera, mandiri, berkeadilan, dan bernafaskan keagamaan. Di akhir sambutannya, Bupati Baru menyampaikan rasa terima kasih kepada DPRD periode 2019 sampai 2024 atas dedikasi dan kerjasamanya. Ia juga menyebutkan bahwa pengucapan sumpah hari itu yang dilakukan berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 12/10/2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Baru masa jabatan 2024 sampai dengan 2029. Adapun pimpinan DPRD Kabupaten Baru yang baru diresmikan adalah Ketua Dr. Randes Haji Syamsuddin Muhyiddin, Wakil Ketua 1 Andi Yeni, Wakil Ketua 2 Muhammad Alifandi Aska, dan rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Baru, para anggota DPRD, unsur Forkopimda, dan berbagai pejabat daerah serta tokoh masyarakat lainnya. Baik saudagar, tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Resistensi antimikroba merupakan silent pandemic yang telah menjadi isu global dan serius untuk segera ditangani. Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroba seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit menjadi kebal terhadap pemberian antibiotik, sehingga penyembuhan penyakit akan semakin sulit, serta meningkatkan resiko penyebaran penyakit yang serius dan berpotensi menyebabkan kematian. Resistensi antimikroba diyakini tidak hanya berdampak bagi kesehatan manusia, tetapi juga pada hewan, tumbuhan, dan ikan. Resistensi antimikroba pada ikan, khususnya bagi ikan yang dibudidayakan, dapat terjadi akibat dari penularan melalui bakteri resisten yang ada di lingkungan, serta praktik penggunaan obat-obatan seperti antibiotik yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik jenis, cara, jumlah, dan waktu pemberian. Resistensi antimikroba pada perikanan budidaya dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan budidaya. Ikan sakit sulit disembuhkan, menurunkan jumlah produksi dan produktivitas, menurunkan kualitas produk, serta menurunkan pendapatan pembudidaya ikan. Resistensi antimikroba pada perikanan budidaya dapat dicegah melalui penerapan budidaya ikan yang sehat. Gunakan antibiotik hanya untuk pengobatan ikan sakit secara bijak dan bertanggung jawab, serta pastikan antibiotik tersebut telah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ayo kita cegah resistensi antimikroba di perikanan budidaya demi masa depan yang lebih sehat. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya baik saudagar IGA, Anda masih bersama kami dalam acara IGA Kareba. Ya berikut ada laporan harian pertanggal 29 Oktober 2024 dari Kabupaten Baru ya, di mana pasar pantauannya terletak di Pasar Matirowalie dan disetujui oleh Andi Wika Sanjaya Jamruk ya maksudnya ya, di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, adapun harga dari beras cap mawar merah, ya harga hari ini per 1 kilogram yaitu Rp12.833 dan beras cap mawar melati harga hari ini yaitu Rp12.833. Iya, dan beras cap apel merah premium di harga Rp15.000
dari sebelumnya sama ya harganya. Beras SPHP Bulog hari ini Rp0 dan cabai merah keriting 1 kg masih sama 20.000 per kilo. Cabai merah besar 1 kg itu 15.000. Cabai rawit merah 1 kg itu 25.000. Cabai rawit hijau itu Rp0. Bawang merah 1 kg Rp25.000. Gula pasir curah 1 kilo 18.000. Minyak goreng curah 1 liter 15.333 ya rupiah. Minyak goreng kemasan premium 1 liter Rp20.667. Minyak kita 1 liter 17.000. Tepung terigu 1 kg 11.000. Daging ayam ras karkas 1 kg Rp28.700. Telur ayam ras 1 kg Rp24.687. Daging sapi paha belakang 1 kg itu Rp130.000. Ikan bandeng 1 kg itu dihargai Rp30.000. Ikan tongkol 1 kg sama Rp30.000. Mie instan 1 bungkus di harga Rp2.900.000. Bawang putih Honan 1 kg dalam harga Rp37.667 ya. Dan bawang bombay 1 kg itu harga hari ini Rp30.000, masih sama dengan harga sebelumnya. Garam halus 1 kg masih sama di harga Rp10.000. Susu kental manis 370 gram masih sama Rp13.000. Tempe bungkus 1 kg Rp18.000. Tahu putih 1 kg harga sebelumnya Rp45.000 ya. Pisang lokal 1 kg Rp7.500. Tomat 1 kg masih sama. Kentang sedang 1 kg masih sama ya. Sawi hijau, kangkung, ketimun sedang dan kacang panjang 1 kg itu masih sama. Serta telur ayam kampung 1 kg itu Rp70.000. Kacang hijau 1 kg Rp20.667. Kacang tanah 1 kg itu Rp24.000. Nah, itulah saudara laporan harian pertanggal 29 bulan 10 2024 di Pasar Matirowalie yang disetujui oleh Andi Wikrasa Jaya Jamruk. Baik saudara, laporan harian ini juga menutup perjumpaan kita di hari ini dan terima kasih telah menyimak Iga Karebadi Iga Radio. Saya Ria Iga pamit undur diri.